sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmatul Dwi Saida dari kelas 12 AKL 1. Kali ini saya ingin membahas jawaban dari soal yang sudah saya kerjakan. Nah, mari kita simak videonya. Nah, soal yang pertama itu yaitu seseorang mulai bekerja pada usia 20 tahun karena ia memiliki uang pensiun sendiri. Ia menginvestasikan gaji pertamanya pada investasi jangka panjang yang ditawarkan sebuah bank. Suku bunga yang ditawarkan itu sebesar 8% per tahun. Dihitung tiap akhir tahun. Besar gaji pertamanya yang diinvestasikan itu sebesar 2.500.000. Nah, ditanyakan soal yang KA itu, misalkan usia pensiun adalah 60 tahun, berapa uang yang akan diterima orang tersebut pada saat pensiun? Nah, untuk menghitung jumlah uang yang akan diterima pada usia pensiunnya itu, kita menggunakan rumus bunga majemuk. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu A sama dengan P per N. Nah, A itu jumlah akhir. Nah, untuk P itu yaitu jumlah awal. Untuk jumlah awalnya sendiri yang diinvestasikan itu sebesar 2.500.000. Lalu untuk R-nya itu yaitu suku bunga per periode. Nah, di sini kan ada keterangan ya, suku bunga yang ditawarkan itu sebesar 8%. Nah, kita tulis berarti suku bunga per periodenya itu sebesar 8%. Kita ubah menjadi 0,08. Setelah itu N-nya itu yaitu jumlah periodenya. Untuk jumlah periodenya itu yaitu ini ya, usia pensiunnya adalah 60 tahun. 60 tahun dikurang dengan mulai bekerja. Dia mulai bekerjanya itu pada usia 20 tahun. Jadi 60 dikurang 20 sama dengan 40. Setelah itu berarti N-nya itu sebesar 40. 40 itu dari dia lama bekerja. Lalu kita kerjakan menggunakan rumus bunga majemuk. P-nya itu 2.500.000. Nah, untuk R-nya itu 0,08 per N. N-nya itu sebesar 40 dari dia lama bekerja. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 1,08 per 40.
Ini kita jumlahkan menjadi 21,7245. Nah, untuk jumlahnya sendiri yaitu sebesar 54. Nah, ini untuk jumlah yang A-nya ya. Ini cara pengerjaan yang A. Nah, kita lanjut untuk di pengerjaan yang B-nya ya. Nah, untuk yang B-nya itu ditanyakan, misalnya orang tersebut tidak memulai investasi pada usia 20 tahun, melainkan pada usia 40 tahun dengan besar investasi mula-mula yang sama yaitu 2.500.000. Apakah besar uang yang diterima saat pensiun adalah setengah dari uang yang diterima jika ia memulai investasi pada usia 20 tahun? Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri yaitu masih menggunakan rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuknya yaitu sama seperti tadi. Nah, A-nya itu sama seperti tadi yaitu jumlah akhir. Nah, P-nya itu sendiri yaitu jumlah awal. Jumlah awalnya yaitu 2.500.000. Nah, R-nya itu yaitu suku bunga per periode. Suku bunga per periodenya itu di keterangan itu sendiri yaitu suku bunga yang ditawarkannya per tahunnya itu ada 8%. Kita ubah menjadi 0,08. Lalu setelah itu N-nya, untuk N-nya itu sendiri yaitu jumlah periode. Nah, jumlah periodenya itu usia dia pensiun. Usia dia pensiunnya itu 60 tahun dikurang dengan dia memulai investasi. Nah, dia memulai investasinya itu pada usia 40 tahun. Nah, otomatis kan usia yang dia mulai itu selama 20 tahun dia mulai berinvestasinya itu. Berarti N-nya itu 20. Nah, kita menggunakan rumus majemuk sama seperti ini. A sama dengan P1 tambah R per N. P-nya yaitu 2.500.000. N-nya itu 0,08 per N. N-nya itu 20. Terus ini tuh 1,08 per 20. Nah, untuk jumlahnya yaitu jumlahnya itu sendiri yaitu sebesar
4,66. Kita jumlahkan menjadi 11.650.000. Nah, jadi ini tuh tidak sama dengan setengahnya dari yang A tersebut. Jadi ini tuh untuk yang B jumlahnya segini. Jadi jawabannya itu tidak sama dengan setengah dari harga yang A-nya tersebut. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Setiap hari, seorang penjajah keliling naik sepeda mengantarkan 2 jenis tisu luks dan spesial ke warung-warung. Ia hanya dapat membawa maksimum 500 bungkus tisu. Harga pembelian tisu luks itu 2.500 per bungkus dan tisu spesial itu 1.250.000 per bungkus. Modal yang tersedia itu hanya 1 juta. Keuntungan tisu luks itu 250 per bungkus, sedangkan tisu spesial itu 100 per bungkus. Keuntungan penjajah tersebut dalam sehari itu sebesar, ini adalah masalah program linear. Nah, pertama kita buat misalnya X adalah tisu luks. X adalah tisu luks dan Y adalah tisu spesial. Dan ini adalah tisu spesial. Keuntungan dari tisu luks yaitu sebesar 250 per bungkus. Lalu keuntungan dari tisu spesialnya itu spesialnya itu 100 per bungkus. Nah, kita ubah menjadi 250 X jadi 100 Y. Total keuntungan tisu luks dan tisu spesial. Keuntungannya itu 250 X ditambah 100 Y. Lalu kita membuat batasan. Batasan modalnya itu yaitu 2.000 tidak boleh kurang dari modal yang ada sebesar 1 juta. Ini kenapa 2.500? Karena harga pembelian tisunya itu tisu luks itu sebesar 2.500 ditambah 1.250.000 tuh dari harga pembelian tisu spesialnya ini per bungkus. Setelah itu X tambah Y tidak boleh kurang dari 500.000 itu dari maksimum yang dapat dibawa.
setelah itu kita ubah menjadi X harus lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini tuh jumlah Tisulux dan spesial. Tisulux dan spesial tidak boleh bernilai negatif. Lalu kita cari titik sudut yang memungkinkan. Untuk titik sudut yang mungkin itu titik sudut yang perpotongannya itu dari garis-garis batasan. Kita perlu mencari titik-titik itu di mana batasan-batasan tersebut berpotongan. Pertama itu ada titik lalu ini tuh perpotongan sumbu X dan Y. Lalu ada titik 400 0, itu perpotongan batas modal. Lalu kita buat menjadi, masukkan 2500 Y ditambah 1250 Y, maaf salah, ini X sama dengan 1 juta dari modal yang tersedia. Itu dengan batasan kapasitas X tambah Y dari nilai maksimum 500. Nah, lalu kita hitung keuntungan pada setiap titik sudut. Untuk keuntungannya sendiri yaitu titik 0,0
itu sama dengan 250 itu dari keuntungan yang ada di soal, dari keuntungan yang ada di soal ini. Lalu kita tambah dengan 100. Nah, untuk 100-nya sendiri ini juga sama dari keuntungan penjualan tisu spesial yang ini. Lalu untuk titik 400 itu 250 400 dan ditambah 100 itu sama dengan 100.000 ya. Lalu ada titik 250 dari keuntungan tisu luxnya itu kita masukkan 0 tambah 100, kita masukkan 500 dari titik setiap sudutnya itu sama dengan 50.000. Lalu ada titik 200 dan 300 dan 200. Jadi 250 kurung 300 itu hasilnya 95.000. Nah, ini tuh kita ketemu hasilnya 95.000 karena keuntungan penjajah dalam sehari itu dengan penjual tisu lux itu 300 bungkus dan tisu spesial itu 200 bungkus. Nah, jadi untuk jawabannya itu ada 95.000 keuntungan tisu dalam sehari itu 95.000. Tetapi jika dia ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka hanya perlu menjual tisu lux saja, yaitu sebesar 400 saja jika ingin mendapatkan keuntungan maksimum hanya menjual tisu sebesar 400. Nah, jika ingin mendapatkan yang maksimum berarti jumlahnya itu sebesar 100.000.